الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Baik, insyaallah kita bisa menyelesaikan beberapa ayat. Kemarin sampai ayat yang kedua, sekarang masuk kita pada ayat yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, Allazi khalaqa 7 samawatin tibaqa. Allazi, dia yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, Allazi disebut namanya isim mausul. Isim mausul itu kalau kita menerjemahkan yang, jadi ada makna yang sudah diketahui dari kata tersebut. Nah, siapa yang dimaksud dari kata ini? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedang membicarakan tentang Allah, sedang membicarakan tentang kekuasaan Allah. Karena sebelumnya disebutkan Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, begitu kan? Nah, sekarang yang Allah berarti kembali kepada Allah. Allah yang khalaqa, menciptakan 7 samawatin 7 langit, tibaqa, dalam keadaan langit tersebut berlapis-lapis, tibaqan ay zata tibaq. Jadi Allah Ta'ala menciptakan langit itu tidak satu langit, tetapi ada 7 langit. Dan 7 langit yang Allah Ta'ala ciptakan disebutkan dalam Al-Quran, ya,
sifat langit yang Allah Ta'ala ciptakan itu keadaannya seperti apa? Tibaqa. Tibaqa artinya zata tibaq, berlapis-lapis. Berlapis-lapis tanpa menyentuh satu dengan yang lainnya. Jadi lapisan langit pertama dengan kedua itu nggak nempel. Bukan seperti kue lapis ini, Pak. Kalau kue lapis kan berlapis-lapis tapi nempel. Tetapi langit itu 7 langit, 7 lapis langit itu tidak menempel satu dengan lainnya. Seperti halnya bumi dengan langit yang kita lihat itu tidak menempel. Ya kan? Bumi dengan langit tidak menempel. Maka seperti itulah langit pertama dengan langit kedua tanpa menempel. Langit kedua dengan langit ketiga juga seperti itu, tidak menempel dan tidak ada tiangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan itu untuk menunjukkan kekuasaannya yang begitu luar biasa. Maka dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa jarak antara langit dengan langit kan 7 lapis, Pak. Berarti antara langit pertama dengan langit kedua tidak nempel, berarti ada jarak. Langit kedua dengan ketiga nggak nempel, berarti ada jarak. Berapa jarak antara langit pertama dengan langit kedua, kedua dengan ketiga dan seterusnya? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jarak antaranya adalah 500 tahun perjalanan. Khamsumi'atin, ya, khamsumi'ati sanah. 500 tahun perjalanan. Itu jaraknya, Pak. Langit satu dengan langit kedua. Langit kedua dengan langit ketiga juga seperti itu. 500 tahun perjalanan. Ketiga dan keempat sama. Kelima, keempat dan kelima sama, sampai yang keenam dan ketujuh jaraknya 500 tahun perjalanan. Dan langit yang kita lihat dari bawah ini disebut dengan as-sama'ud dunya. Langit dunia, maksudnya apa? Ad-dunya itu artinya yang dekat, al-qarib. Jadi yang paling dekat dengan kita, itulah yang kita lihat dari bawah ini. Dan jaraknya pun antara bumi dengan langit yang kita lihat yang paling dekat, dan itu adalah langit pertama, jaraknya 500 tahun perjalanan. Maka tidak ada manusia yang bisa sampai ke sana kecuali mukjizat yang Allah berikan, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ngomong naik pesawat jet apalah segala macam nyampe ke langit, nah nggak mungkin. Perjalanan 500 tahun, umurnya berapa itu, Pak? Ya, belum nyampe udah meninggal dia, udah habis umurnya. Nah, jadi nggak mungkin, secara logika tidak mungkin. Gimana? Iya. Nah, itu hari di akhirat. Nah, ini bukan beda hal ya, beda permasalahan. Nah, ini jarak antara bumi dengan langit, dan langit pertama dengan langit kedua dan seterusnya, itu jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Juga disebutkan langit itu zatun sulbah. Artinya dia benda padat, sama seperti halnya bumi ini. Bumi kan benda padat ini, sulbah. Benda padat dia, bisa dipegang, bisa diinjak. Begitu juga dengan langit. Jadi langit itu bukan awang-awang. Enggak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang, langit itu ya ruang kosong begitu. Enggak. Langit itu ardun, langit itu adalah zatun sulbah. Dia benda yang keras, benda padat seperti bumi, berarti bisa diinjak. Makanya dalam hadis Mi'raj, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit, ya, di setiap langit Rasulullah mengetuk pintu.
Ya, malaikat Jibril mengetuk pintu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada pintunya. Gitu kan? Meminta izin untuk masuk. Kemudian dipersilahkan masuk. Ya berarti bukan awang-awang dia. Kalau awang-awang ngapain harus pakai pintu kan gitu? Bukan ruang kosong dia. Seperti ini ada sesuatu yang bisa diinjak, bukan ruang hampa. Seperti itulah yang disebutkan. Ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma tara, ma di sini disebut namanya nafiyah, ai lasta tara, engkau tidak akan pernah melihat fi khalqir rahman, pada penciptaan Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu yang dimaksud adalah Allah yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Engkau tidak akan pernah melihat dalam penciptaan Allah terhadap langit, karena sedang membicarakan tentang langit, min tafawut, apa yang tidak akan pernah kita lihat. Tafawut, tafawut itu apa? Ada mutanasub, tidak ada keserasian, ya, atau semrawut lah bahasa kitanya, atau sesuatu yang terlihat ada cacatnya, nggak bagus. Kita melihat, memperhatikan langit itu, kita tidak akan pernah menemukan ada cacat, ada kekurangan, ada kesemrawutan, ada sesuatu yang tidak cocok. Kenapa ini posisinya nggak di sini? Kenapa itu tampaknya begitu? Kenapa ini? Enggak ada. Kok di situ ada lubang-lubangnya? Enggak ada. Ya, kalau kita ngelihat ada lubang-lubangnya, itu bukan langit, Pak, tapi langit-langit. Langit-langit rumah kita itu ada lubang-lubangnya gitu kan, jelek ini, ada bekas-bekas bocor. Nah, itu bukan langit, tapi langit-langit. Nah, ini disebutkan dalam ayat ini ingin menunjukkan, membuktikan betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa melihat langit yang setelahnya, yang kita bisa lihat hanya langit pertama. Langit kedua dan seterusnya kan kita nggak bisa lihat, karena antara langit pertama dengan langit kedua itu jaraknya 500 tahun. Jadi langit kedua tertutup dengan langit pertama. Tetapi jika langit pertama saja kita tidak melihat cacatnya, tidak melihat kekurangannya, maka bagaimana dengan langit yang berikutnya? Kemudian disebutkan lagi kelanjutan ayatnya, farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara, farji' artinya kembalikan, al-basara pandanganmu. Kembalikan pandanganmu kemana? Ke langit, karena sedang membahas tentang langit. Kamu tadi sudah memperhatikan langit itu, udah diperhatikan, nggak ada cacatnya, nggak ada kekurangannya. Oke, untuk meyakinkan lagi, farji'il basara, kembalikan lagi pandanganmu ke atas, coba perhatikan lagi. Hal tara min futur, apakah engkau melihat padanya min futur, sedikit saja dari kekurangannya. Nah, jadi ditantang lagi, ya. Kalau nggak yakin, coba balikan lagi pandanganmu ke sana. Ada nggak? Perhatikan lagi. Sekarang nggak dapat, coba nanti balikkan pandanganmu lagi. Cari cacatnya, cari kekurangannya. Nah, ini benar-benar bahwa langit itu tidak ada kekurangannya. Iya. Antara langit satu ke dua itu 500 tahun perjalanan. Iya. Itu dalam hadis atau mungkin keterangan dari ulama? Dalam hadis. Dalam perjalanan bagaimana naik onta, atau naik kuda, atau dengan kondisi sekarang mungkin ada perjalanan.
Itu disebutkan dalam hadis 500 tahun perjalanan. Ya. Perjalanan seperti apa enggak disebutkan dalam hadis itu. Cuman dalam hadis disebutkan jaraknya 500 tahun perjalanan. Iya. Kemudian summarji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Masih membahas tentang langit yang tadi, ya. Ini ayat ini masih membahas tentang langit. Jadi ayat yang ketiga tadi menjelaskan begitu langit itu sempurna diciptakan oleh Allah, kita tidak menemukan cacatnya, kekurangannya. Ayat yang keempat masih bahas langit lagi. Apa disebutkan? Summarji'il basar. Kembalikan lagi pandangan. Kan tadi udah disuruh balikkan pandangan. Di sini di ayat ini disuruh lagi. Summarji'il basara. Kembalikan lagi pandanganmu. Karratain. Karratain di sini tidak diartikan dua kali, walaupun bahasanya itu dua. Karrah, karratan artinya dua kali. Ya, ini secara bahasanya. Tetapi maknanya bukan dua kali yang dimaksud. Bukan kembalikan pandanganmu dua kali. Jadi kalau lebih nanti nemu cacat. Enggak. Tapi ayatnya bahasanya secara bahasanya karrotain dua. Tapi maksudnya apa? Karrah ba'da karrah. Artinya berulang-ulang kali. Nah, kembalikan pandanganmu ke langit berulang-ulang kali, sebanyak-banyaknya yang kamu inginkan. Yang qalib ilaikal basaru, maka pandanganmu akan kembali kepadamu khasian, tidak menemukan sedikit pun dari cacat. Ya, walaupun berkali-kali kita perhatikan langit itu, sampai berkali-kali pun pandangan kita itu yang qalib ilaikal basar, akan kembali pandangan itu kepada kita khasian, dalam keadaan tidak menemukan sedikit pun kekurangan. Wa huwa hasir. Wa huwa hasir, wa huwa yang dimaksud adalah al-basar. Pandangan itu hasir. Dia yang akan kecapean. Sampai capek pandangan kita berkali-kali memperhatikannya, nggak akan pernah menemukan kekurangannya. Ini sempurnanya ciptaan Allah. Jadi kalau ciptaan Allah begitu sempurna, bagaimana dengan penciptanya? Ya, bagaimana dengan penciptanya? Kemudian kalau langit itu begitu besarnya, begitu luasnya, begitu indahnya, bagaimana dengan makhluk-makhluk lainnya yang kecil-kecil? Bagaimana dengan penciptaan kita? Kalau penciptaan langit itu saja yang begitu besar, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan begitu detail, sempurna, tanpa cacat. Bagaimana dengan penciptaan manusia? Coba bandingkan manusia dengan langit, nggak ada bandingannya. Jadi kalau Allah menciptakan langit, ya, dengan mudah, maka menciptakan selainnya begitu sangat mudah sekali. Jadi kalau ada orang yang kemudian meragukan bagaimana Allah mampu menghidupkan manusia kembali, dalam keyakinan kita, dalam akidah umat Islam, bahwa nanti ada hari berbangkit, kan itu kan? Manusia akan dibangkitkan kembali. Setelah mati bangkit lagi. Udah hancur jasadnya, bangkit lagi. Mereka orang-orang non-muslim mempertanyakan itu. Kok bisa Tuhan kalian menghidupkan kembali? Gimana caranya? Nah, mereka nggak yakin. Kita katakan, kalau dalam penciptaan langit yang begitu luar biasa, besarnya, berlapis-lapis, tanpa tiang, tanpa ada cacat, begitu mudahnya, ya, hanya sekedar menghidupkan yang mati, apa susahnya? Ya, apa susahnya? Nah ini, makanya kita dianjurkan
untuk berfikir tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita sampai pada meyakini hal-hal yang lain yang gaib, keyakinan-keyakinan yang mesti kita yakini. Selanjutnya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Walaqad, dan sungguh, zayyana, kami hiasi, Allah Subhanahu wa taala membuat hiasan. As-samaa'a, apa yang dihiasi? As-samaa'a dunya, langit dunia. Apa itu langit dunia? Langit yang dekat dengan bumi. Itu langit pertama, disebut namanya as-samaa'ud dunya. Ya, itu disebut namanya as-sama'ad dunya. Dunya itu artinya al-qurba, yang dekat. Yang dekat. Karena dia dekat dari bumi, maka disebut as-sama'ad dunya. Allah menghiasi langit dunia ini bimasabih. Masabih jamak dari kata misbah. Kalau diartikan misbah itu artinya lampu, cahaya. Itu misbah. Nah, tetapi yang dimaksud di sini bukan Allah kasih lampu listrik di atas, itu enggak. Bukan itu maksudnya, tetapi ada cahaya di langit sana. Allah hiasi malam hari dengan cahaya-cahaya. Ada cahaya-cahaya kan di atas langit, ya. Itu yang kita sebut namanya bintang, an-nujum. Jadi al-masabih di sini bimasabih, dengan masabih, cahaya-cahaya, yang dimaksud adalah an-nujum, bintang-bintang. Siapa yang menciptakan bintang? Allah. Untuk apa Allah ciptakan bintang? Untuk menjadikannya sebagai hiasan di langit. Wa ja'alnaha, juga Allah menjadikan bintang-bintang tadi bukan hanya sekedar untuk hiasan, tetapi juga selain dari itu Allah menjadikannya wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Rujuman itu sebagai lemparan. Maka kalau kita mendengar kata rajam, ada orang kalau dalam hukum Islam kan itu Pak, orang berzina, kalau dia sudah pernah menikah ini, maka dia dihukum dengan hukum rajam. Apa itu rajam itu Pak? Hukum rajam itu dilempar. Jadi kata rajam itu maksudnya lemparan, dilempar dia dengan batu. Nah, jadi hukumannya itu dilempar dengan batu, disebut namanya rajam. Makanya dikenallah hukuman itu dengan kata rajam. Nah, di sini rujuman, ya, rujuman sama dengan rajam tadi. Maksudnya apa? Lemparan, dilempar. Jadi Allah Ta'ala menjadikan atau menciptakan bintang-bintang di langit tidak hanya untuk hiasan saja, tapi lebih dari itu Allah jadikan dia sebagai lemparan lisyayatin, untuk para setan. Tetapi bukan dimaknai bahwa bintangnya itu yang dilemparkan ke setan, bukan. Jangan salah paham, ya. Bukan bintangnya yang diambil oleh malaikat kemudian dilempar ke setan. Jadi bintangnya hilang dong. Habis kalau kayak gitu bintangnya nanti. Dibuat lempar untuk setan. Habis semua nanti bintangnya, enggak. Tetapi apa yang dimaksud? Bintang itu, ya, akan mengeluarkan syihab, mengeluarkan api. Bintang itu mengeluarkan api. Nah, api yang keluar dari bintang itu dilemparkan kepada setan. Siapa yang melemparkan? Malaikat. Dalam hadis, ya, disebutkan bahwa setan ini, yang disebut setan itu adalah al-kuffar minal jin. Orang jin-jin kafir
Ya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata tanzilu fil anan, sesungguhnya malaikat itu turun ke awan. Al-anan ay as-sahab, turun ke awan. Jadi dari langit dia turun dia ke awan. Fatazkurul amra qudiya fis sama. Ini malaikat ini membicarakan, menyebutkan ya perkara-perkara yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada sebagian malaikat itu perkara-perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi apa yang akan terjadi itu ada yang diperlihatkan oleh Allah kepada sebagian malaikatnya. Jadi malaikat ini tahu apa yang akan terjadi kepada si fulan. Begitu kan? Ya, karena Allah memperlihatkan itu kepada mereka. Maka malaikat ini kemudian membicarakan itu kepada malaikat yang lain, ngobrol mereka, berbicara bahwa Allah menentukan si fulan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akan terjadi ini dan ini dan ini. Kemudian apa yang terjadi? Fatastariqus syayatinus sam'ah. Maka setan-setan itu mencuri pendengaran. Mereka nguping. Naik mereka, ya, sembunyi mereka di balik-balik awan, karena malaikat itu membicarakan itu di atas awan tadi. Maka setan ini naik mereka bersembunyi di balik-balik awan itu untuk mencuri pendengaran dari pembicaraan malaikat yang mereka diperlihatkan oleh Allah ketentuan-ketentuan yang akan berlaku kepada makhluk. Fatasma'uhu, maka setan itu mendengarnya. Fatuhihi ilal kuhan, kemudian setan itu turun ke bumi menyampaikan itu kepada al-kuhan. Siapa itu al-kuhan? Tukang tenung, dukun. Disampaikanlah itu kepada dukun-dukun. Fayakzibuna ma'aha mi'ata kazbah, tetapi itu setan menyampaikan kepada dukun-dukun ini tidak hanya sebatas apa yang dia dengar, tetapi fayakzibuna ma'aha mi'ata kazbah, setan itu juga berbohong dengan 100 kebohongan. Jadi satu berita yang didengarnya ditambah-tambahin dengan 100 kebohongan. Jadi udah banyak di situ kebohongannya. Min indi anfusihim, itu dari setannya itu sendiri. Makanya ada orang, ya, dukun-dukun itu ngomong kalau ini nanti akan terjadi begini, kan begitu kan? Itu dari mana itu mereka? Dari setan tadi. Tetapi bukan 100% benar. Kenapa? Karena setan juga berbohong kepada mereka. Enggak 100% yang dia dengar itu disampaikan, tetapi ditambahin lagi, dibumbu-bumbuin lagi. Nah, ketika mereka ketahuan, ini setan ini ketahuan mendengar, maka dari bintang itu akan mengeluarkan api itu yang kemudian dilemparkan kepada setan. Ini yang dimaksud dalam ayat apa tadi? Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang itu menjadi lemparan untuk para setan. Yang dimaksud adalah api yang keluar dari bintang, bukan bintangnya yang dilempar. Bintang ini, Pak, Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari, beliau mengatakan bahwa bintang itu adalah makhluk Allah yang terus bergerak.
Jadi kalau kita lihat bintang itu dari bawah sini diam, tetapi sebenarnya bintang itu adalah makhluk yang enggak ada diamnya, terus bergerak. Jadi makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan ada yang senantiasa diam, ada yang senantiasa bergerak, ada yang bergerak, kadang gerak, kadang diam. Makhluk yang Allah ciptakan senantiasa diam itu siapa? Bumi dan langit. Itu senantiasa diam. Makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan senantiasa bergerak adalah, contohnya adalah bintang. Yang kadang gerak, kadang diam, kita contohnya. Kita kadang diam, kadang gerak. Namun pergerakan bintang ini ada yang lambat, ada juga yang cepat. Beliau mengatakan kalau seandainya kalau kita memperhatikan bintang itu, Pak, ya, beberapa jam kita perhatikan, 3 jam kita satu bintang kita perhatikan, dalam 3 jam itu nanti akan kita lihat pergerakannya. Artinya tadinya di sini jadi bergeser sedikit ke sono, ya. Ada juga yang pergerakannya cepat. Pada waktu maghrib bintang itu kita lihat di sini, nanti udah mau subuh kita lihat udah di sana. Itu berarti pergerakannya cepat. Nah, yang lain itu pergerakannya dikit aja, kadang kita lihat pergeserannya. Nah, ini menunjukkan bahwa bintang itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bergerak. Wa'atadna lahum azabas sa'ir. Wa'atadna, dan kami persiapkan, ay hayya'na, kami siapkan, lahum, untuk mereka. Siapa mereka ini yang dimaksud? Setan, karena tadinya kan berbicara tentang setan yang dirajam, yang dilempar. Nah, di dunia ini mereka yang mencuri-curi pendengaran, mereka dilempar dengan api yang keluar dari bintang. Wa a'tadna lahum, dan nanti di akhirat kami persiapkan bagi mereka, yaitu setan tadi, azabas sa'ir, azab yang ada di dalam neraka as-sa'ir. Yang dimaksud adalah neraka jahanam, ya. Yang dimaksud as-sa'ir di sini adalah neraka jahanam. Ya, silakan, Pak. Waktu kecil saya dibilang sama orang tua, ada yang bukan jatuh, bintangnya jatuh. Apa itu bintang-bintang yang berwarna api? Iya, itu bukan bintangnya, itu api yang dari bintang tadi. Ya bisa jadi itu yang dilempar ke setan tadi itu, Pak. Ya wallahu alam. Bisa jadi itu yang dilempar ke setan tadi. Tapi bukan bintangnya. Jadi nggak ada ceritanya bintang jatuh. Iya, orang bilangnya bintang jatuh. Itu waktu kecil itu tidak. Kelihatan, kita sering. Iya, tapi karena bintang itu besar, Pak. Kalau jatuh gimana bumi kita? Nah, iya. Iya, baik. Sebelum saya jawab, sebelum saya lupa nanti, ya. Tadi terkait dengan yang disebut bintang jatuh itu kan, ya orang kita nyebutnya bintang jatuh, tapi pada hakikatnya bukan bintang yang jatuh. Kemudian juga tidak ada dasarnya, Pak. Kalau bintang jatuh itu, yang orang nyebutnya bintang jatuh itu, kemudian dianjurkan untuk berdoa, tempat mustajabnya doa. Enggak, dalam Islam enggak ada itu. Ya, itu bukan ajaran kita. Karena sekarang kan begitu orang-orang, Pak. Karena apa? Karena di sinetron, di film-film begitu. Ya, ada bintang itu kan asalnya dari film-film luar.
ya, terutama film-film Korea itu. Ya, kalau lagi bintang jatuh, berdoa mereka, ya, doa mereka. Sebutkan cepat, sebutkan permintaan. Itu nggak ada dalam Islam, nggak ada anjurannya begitu, nggak ada hadisnya yang menyebutkan bahwa di antara tempat mustajabnya doa itu ketika melihat bintang jatuh, nggak ada itu. Ya, jadi maksudnya jangan kita ikut populerkan, karena bukan ajaran kita itu. Ya, kalau mau berdoa di situ ya nggak ada masalah gitu kan. Yang berdoa kapan saja boleh kan gitu. Cuman jangan diyakini itu dipopulerkan ajaran itu, karena nggak ada dasarnya. Nah, kemudian terkait tadi pertanyaannya, penciptaan langit dan bumi berapa lama disebutkan dalam Al-Quran? Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tetapi ini bukan menunjukkan Allah itu lemah. Kenapa enggak sehari saja kan gitu kan? Kenapa 6 hari? Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menciptakan langit dan bumi ini dalam sekejap mata. Ya. Atau kurang dari itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam 6 hari li hikmatin. Karena ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Kemudian ditambah-tambah sama orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan 6 hari Allah bekerja menciptakan langit dan bumi, kemudian hari yang ke-7 istirahat. Makanya mereka mengatakan hari Minggu itu hari istirahatnya Tuhan. Makanya nggak boleh kita bekerja, libur kita. Jadi sebenarnya liburan kita di hari Minggu itu ngikut mereka itu, Pak. Nggak ada liburan hari Minggu. Maksud ya mau libur kapan aja kan sebenarnya pada dasarnya kan boleh-boleh saja kan gitu kan. Cuman mereka kenapa mereka jadikan hari Minggu? Karena keyakinan mereka itu hari istirahatnya Tuhan, kata mereka. Tuhan kata mereka istirahat di situ, capek. Makanya dalam Al-Quran juga itu dibantah pernyataan orang-orang Yahudi. Wa ma massana min lughub. Kami ciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Wa ma massana min lughub. Dan tidak ada rasa capek yang dirasakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu dan tidak ada rasa capek. Kalau nggak ada capek, ngapain istirahat? Ini membantah pernyataan orang Yahudi. Nah, kemudian tadi perbedaan antara setan dan jin. Setan itu termasuk bangsa jin. Jadi bukan ada bangsa sendiri. Kayak kita kan bangsa manusia. Ada bangsa jin. Manusia dengan jin berbeda jenisnya, ya. Nah, setan itu jenisnya sama dengan jin, jadi bukan jenis yang berbeda. Bukan ada jenis manusia, jenis jin, jenis setan, enggak. Setan itu masuk dalam jenis jin, sama. Tetapi apa bedanya jin dengan setan? Jin kafir disebut setan. Yang kafir disebut mereka setan. Karena jin ini ada yang kafir, ada yang muslim. Tetapi kebanyakan mereka itu kafir. Iblis itu bab apanya? Moyangnya. Iblis itu moyangnya. Nah, jadi iblis ini iblis itu satu, bukan banyak. Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis ini untuk tidak mati, ya, sampai hari kiamat. Dia meminta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat agar bisa menggoda anak cucu Adam, kan itu kan? Diijabah, dikabulkan oleh Allah, maka dia tidak mati sampai nanti hari kiamat. Jadi dia itu satu. Anggotanya ini, jin-jin ini yang ikut dengan dia, yang kafir disebut namanya setan. Nah, jadi semua setan itu dalam arahan iblis ini. Jelas Pak kan?
Iya. Silakan Pak. Semua yang kita pandang ke langit yang terlihat itu berarti semua itu adanya di bawah langit. Iya. Itu bukan langit itu juga. Bukan. Iya. Coba nanti saya perjelas untuk itu, karena ada juga yang menyebutkan bahwa bulan itu ada di langit ketiga. Ya. Bagaimana korelasinya? Karena yang bisa kita lihat itu mabaina al-ardi was-sama'id dunya. Antara bumi dengan langit yang kita lihat itu, langit dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang ada di atas permukaan bumi dan yang ada di atas langit dan yang ada antara langit dan bumi. Nah, itu yang ada di antara langit dan bumi kan itu yang kita lihat. Yang di atas langit ada lagi makhluk yang Allah taala ciptakan. Nah, cuman kita nggak bisa lihat kan? Nah itu. Nah, secara kemungkinan mungkin, karena dia masih belum sampai di atas langit. Kecuali kalau yang mengatakan bulan itu di langit ketiga. Tapi kalau dia di bawah langit, ya secara mungkin saja. Ya, tetapi benar atau tidak, wallahu a'lam. Namun secara karamah ada disebutkan seorang waliullah memiliki karamah naik ke atas bulan, sholat dia di atas bulan, Pak. Ini karamah. Karamah itu kan seperti mukjizat. Kalau mukjizat bagi nabi, kalau karamah itu bagi wali pengikut seorang nabi. Ya kan mungkin saja karena karamah. Orang bisa sampai ke Makkah dalam satu kali langkah, itu juga bisa kan gitu kan, karamah. Begitu juga ada yang disebutkan karamah seorang wali sholat di atas bulan. Nah, jadi secara mungkin itu, Pak. Cuman apakah benar ceritanya tadi? Nah, itu yang perlu dicari kebenarannya. Nah, baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup seperti biasa, kita ucapkan tahlil dan salawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.